Gak terasa kalau kita udah tiba di hari Idul Fitri nih. Hutata mau ngucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke Fitri setelah sebulan penuh berpuasa. Karena sekarang udah sampai di Idul Fitri, momen apa sih yang paling kamu sukai? Pasti rata-rata bakal jawab bisa menyantap makanan kesukaan kapanpun diinginkan. Apalagi yang isinya daging-dagingan. Hal ini wajar kok, karena setelah sebulan penuh bergulut dengan hawa nafsu, lapar, dan juga haus, Idul Fitri menjadi momen yang pas untuk menyenangkan diri sendiri. Salah satunya ya dengan makan makanan khas Lebaran ini. Sekarang siapa sih yang gak ngiler ngeliat meja makan udah diisi dengan opor ayam, rendang daging, semur, ketupat sayur, dan hidangan-hidangan favorit lainnya? Siapapun pasti bakal susah nolak kan? Tapi harus hati-hati nih. Ada pepatah yang bilang yang enak gak selamanya ngasih kamu kenikmatan. Apa nih maksudnya? Apa ini berkaitan dengan makanan-makanan tadi? Daripada makin penasaran, yuk kita bahas di video kali ini. Jangan lupa like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan aktifin bel biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Kalau ngomongin Lebaran, rasanya nggak bakal lepas dari yang namanya makanan-makanan enak kan? Mulai dari kue, lauk pauk, rasanya semua makanan khas yang biasanya ada pas Lebaran enak semua deh. Tapi kenapa semua makanan-makanan itu enak ya? Nah, salah satunya karena mengandung kandungan lemak yang tinggi. Siapa yang bisa nyangkal kalau pas Lebaran rata-rata makanannya pasti mengandung daging merah, santan, mentega, dan sebagainya. Mengutip dari kompas.com, menurut peneliti dari Purdue University, makanan berlemak akan memiliki rasa yang nikmat dibanding yang bebas lemak. Udah berlemak, ditambah bumbu rempah yang berlimpah, pasti makin mantul ya tuh rasanya. Tapi di balik enaknya makanan berlemak, kamu semua pasti udah pada tahu kalau makanan berlemak itu sebenarnya nggak baik buat kesehatan. Hal ini terjadi karena adanya kandungan kolesterol dan lemak jenuh dalam jumlah yang tinggi di makanan tersebut. Jadi, kalau makan makanan berlemak dalam jumlah besar, tentu bisa memicu timbulnya penyakit jantung koroner, kanker usus besar, dan lain-lain. Gak cuma buat jantung dan usus aja, makanan berlemak juga nggak baik buat otak loh. Menurut Fernando Gomez Pinilla, seorang peneliti dari University of California, menjelaskan kalau makan makanan berlemak secara berlebihan bisa merusak otak, terutama di bagian hipokampus, sehingga akan meningkatkan risiko penurunan daya ingat dan juga kemampuan belajar. Gak cuma hipokampus aja, bila kadar lemak dalam tubuh kamu berlebih, bisa menyebabkan peradangan di bagian mikroglia otak, yaitu bagian yang berperan dalam melindungi otak dari kerusakan. Lalu, udah tahu nggak sehat, kenapa sih makanan berlemak itu selalu lebih menarik? Ada penjelasannya kok kenapa ini bisa terjadi. Pertama adalah lemak berperan dalam mempengaruhi aroma makanan. Ketika dimakan, lemak akan membantu tubuh melarutkan dan memusatkan rasa serta aroma makanan. Hal ini akan membuat kamu bisa dengan lebih mudah nyimpulin kalau makanan berlemak itu terasa lebih enak. Selain itu, zat kimia yang dilepaskan ke udara oleh panas dari makanan berlemak juga cukup tajam dan enak dihirup kan? Contohnya, siapa coba yang gak tertarik sama aroma rendang pas lagi dimasak atau daging yang lagi dibakar? Kemudian, lemak bisa mempengaruhi tekstur makanan loh. Sekarang, siapa yang suka tekstur keju mozzarella yang meleleh? Atau siapa yang doyan ngunyah daging sop atau rendang yang empuk? Nah, itu contoh pengaruh lemak yang memang bisa membuat makanan punya tekstur yang khas. Dan pastinya teksturnya cenderung lebih disukai. Yang terakhir adalah lemak bisa memperkuat rasa makanan. Hal ini terjadi karena lemak akan membantu garam dan bumbu-bumbu lainnya jadi bisa lebih tersebar secara merata. Dan efeknya rasa makanan itu pasti lebih enak dari makanan yang lain. Gak cuma itu, makanan berlemak ternyata juga bisa bikin kamu lebih cepat kenyang loh. Hal itu terjadi karena lemak memberikan energi yang lebih banyak bagi tubuh kamu.
Dengan energi yang lebih banyak, otak akan mengeluarkan hormon yang membuat diri merasa lebih puas dan happy. Nah, itu dia pembahasan mengenai makanan berlemak. Di Idul Fitri ini, kamu boleh-boleh aja kok makan banyak makanan, terutama yang berlemak. Tapi ingat, ada batasannya ya. Jangan mentang-mentang lagi lebaran, kamu jadi kalap. Karena efeknya nggak baik buat tubuh kamu. Selain itu, imbangin makanan berlemak tadi dengan konsumsi buah dan minum yang cukup supaya efek negatif dari makanan berlemak tadi bisa ditekan oleh tubuh kamu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksin video kita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya bisa tahu efek dari makanan berlemak ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat Hari Lebaran. Salam salaman.